Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji, mendengarkan kalam-kalam suci, pesan-pesan suci kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya kita terus berupaya menjadi lebih baik, meneladani sang suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan sebetulnya hadis ke-48 ya. Cuma di sini Ustadz lewatin dulu yang hadis ke-48 karena terlalu panjang dan tadi saya baca itu pembahasannya enggak dalam dan butuh penjelasan panjang lebar. Jadi sekarang 49 dulu. Untuk hadis 48 nanti ketika di kelas saja. Hadis ke-49. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, sahabat yang level pertama. Beliau sahabat Abu Bakar tidak ulama mengatakan termasuk keistimewaannya atau rahasianya adalah kenapa kok sahabat Abu Bakar termasuk level pertama gitu, orang paling mulia di antara para sahabat. Karena rahasianya selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah juga bakalan mendapatkan bagian dari kemuliaan ini gitu. Nah, begitu juga orang yang selalu hatinya terpaut dengan baginda Nabi Muhammad SAW, memperbanyak sholawat. Makanya disebutkan kan di dalam hadis, au ma fi makna hadis, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Ini saya ulang-ulang karena ya perlu kita untuk memperbanyak sholawat. Allah sendiri bersama para malaikatnya bersolawat sendiri dan juga menyerukan kepada semuanya untuk bersolawat. Nah, lebih-lebih di bulan Sya'ban ini kita tahu ada ayat yang sangat familiar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut itu turun di bulan Sya'ban ini. Bulan mulia, bulan Sya'ban. Tadi malam adalah malam nisfu Sya'ban. Kita hidupkan enggak? Kalian hidupkan enggak semalam dengan membaca Yasin, perbanyak istighfar, zikir, sholawat. Dan bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, ini adalah bulanku gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala bahwa dia berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni, ajari aku, doa, ad'u bihi, untuk aku berdoa dengannya, fi sholati, dalam sholatku,
Hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada siapapun untuk meminta atau belajar, minta diajari sama orang alim suatu ilmu, atau mintalah kepada seorang alim ajarkan doa yang jawami'ul kalim, doa yang singkat tapi mencakup semuanya, doa yang dulu diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Qala, maksud fi sholati di sini adalah ketika kalian sedang dalam tasyahud akhir sebelum salam gitu. Jadi setelah baca tasyahud dan sholawat kepada Nabi Muhammad di akhir, kalian baca doa ini sebelum salam. Qala, Nabi bersabda, Qul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doanya. Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku menzalimi diriku. Zulman, dengan kezaliman, katsiran yang banyak. Maksudnya apa? Seseorang kok menzalimi dirinya. Termasuk contoh kezaliman terhadap diri sendiri adalah ketika seseorang berbuat maksiat, menzalimi dirinya sendiri. Semestinya seseorang itu memenuhi hak dirinya, yaitu apa? Ia menghambakan diri pada Allah, menyembah Allah, taat pada Allah. Ketika dia tidak memenuhi hak tersebut, ya berarti dia menzalimi dirinya. Wala yaghfiru, dan tidak ada yang mengampuni, az-dzunuba, dosa illa anta, kecuali engkau. Gak ada yang bisa mengampuni dosa kita semua kecuali Allah SWT. Ini merupakan pengakuan yang sangat luar biasa, pengakuan seorang hamba atas kelemahannya di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta. Gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Makanya seseorang semakin dia merendah di hadapan Allah SWT, semakin dia tinggi di derajatnya, di hadapannya. Semakin dia tinggi derajatnya di hadapannya. Faghfirli, maka ampuni aku, maghfiratan, ampunan, min indika, darimu. Warhamni, dan rahmati aku. Innaka, sesungguhnya engkau. Innaka anta, sesungguhnya engkau. Al-Ghafurur Rahimu, yang maha pengampun, yang maha pengasih. Nah, ada 2 poin dalam doa ini yang sangat dua poin penting, yaitu pertama adalah pengakuan seorang hamba terhadap dosanya. Yang kedua adalah permintaannya kepada Allah SWT sesuatu yang besar. Apa itu ampunan, rahmat, nikmat, itu ampunan. Kalau udah dapat ampunan, mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, berarti dia mendapatkan segalanya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, An Ibni Abbasin, dari putranya Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat suara, bizikri, dengan zikir, hina yansorifun nasu, ketika manusia selesai, minal maktubati, dari sholat maktubah, sholat fardu. Karena
ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada di zamannya, di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal itu bukan sesuatu yang bid'ah. Sebagian mengatakan, zikir keras-keras bid'ah. Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ya pernah ketika habis salat maktubah bersama para jamaahnya, makmum, berzikir keras-keras. Itu sudah dulu pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar yaqulu berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum, setiap dari kalian, ra'in, adalah pemimpin. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap dari kalian, atau diartikan yang enak mungkin kalian semua gitu. Wa kullukum, dan setiap dari kalian atau kalian semua. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua adalah mas'ulun, itu akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Ada 5 yang bakalan disebutkan. Al-imamu, seorang imam. Ra'in itu pemimpin. Wa mas'ulun, dan akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Maksud ditanya adalah diminta pertanggungjawaban. Kapan itu? Nanti di hari kiamat, di yaumul hisab. Semua yang diperbuat bakal ditanya. Warrajulu, dan seorang laki-laki. Ra'in itu pemimpin. Fi ahlihi, dalam keluarganya. Wahuwa, dan dia. Mas'ulun, akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Maksud seorang imam akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya seorang imam? Dia ditanya apakah dia adil apa bukan. Apakah ketika dia menentukan atau menetapkan suatu hukum sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala apa bukan. Dan maksud seseorang menjadi kepemimpinan dalam keluarganya. Keluarga ini bisa jadi istri, bisa anak, bisa orang tuanya. Pokoknya yang ada di dalam keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Apakah dia memberikan nafkah kepada mereka? Apakah dia seorang laki-laki tersebut, suami, memberikan pakaian kepada istrinya, keluarganya? Apakah seorang laki-laki tersebut menggauli mereka dengan baik, bukan dengan perkataan yang kasar, santun? Apakah sebaliknya? Itu semua nanti bakal ditanya. Karena menjadi hak masing-masing dari mereka. Wal mar'atu, dan seorang perempuan, ra'iyatun, itu menjadi tanggung jawab, itu ra'iyatun itu pemimpin, fi baiti zaujiha, dalam rumah suaminya.
seorang perempuan menjadi pimpinan di rumah suami. Maksudnya bukan gini, maksudnya bukan pemimpin keluarga adalah istri, bukan. Maksudnya dia mempunyai tanggung jawab dari hal-hal yang ada di dalam rumahnya. Apakah dia bisa mengatur kehidupan rumahnya dengan baik? Apakah dia menasehati sang suami ketika si suami sedang salah? Itu juga menjadi kewajiban dia loh. Nasihatin. Dia punya amanah, diberi uang untuk membelanjakan ini itu. Apakah dia bisa mengaturnya dengan baik? Apakah dia bisa menjaga anak-anaknya? Apakah dia bisa menjaga dirinya sendiri ketika suaminya ditinggal, suaminya meninggalkannya di rumah sendirian? Itu semua menjadi tanggung jawab dia. Seorang istri yang baik ya berarti harus ya bisa menjalankan ini, hal-hal yang menjadi kewajibannya, amanatnya di dalam rumah. Wa mas'ulun dan akan ditanya, wa mas'ulatun dan akan ditanya an ra'iyatiha dari kepemimpinannya. Wal khadimus dan seorang pelayan, pembantu bisa atau budak bisa. Wal khadimu dan seorang pelayan atau pembantu. Ra'in itu pemimpin, fi mali sayyidihi dalam harta tuannya. Seorang pembantu, seorang pelayan, budak misal, dia dikasih amanat uang ini untuk membelikan ini atau untuk memperkerjakan ini itu, apakah dia bisa menjalankannya apa tidak? Apakah mengkhianati? Wa mas'ulun dan akan ditanya an ra'iyatihi dari kepemimpinannya. Qala rawi berkata, wa hasibtu an qad qala, aku menyangka bahwa beliau bersabda, warrajulu dan seorang laki-laki, bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga masuk. Ra'in itu pemimpin fi mali abihi dalam harta ayahnya, seseorang maksudnya. Jadi seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, itu dia adalah pemimpin di dalam harta ayahnya. Apakah dia ketika dikasih uang bisa menjalankannya dengan baik? Apakah dibuat foya-foya? Nah ini kita semua berintrospeksi diri. Kita ketika dikasih uang dengan ayah, ibu, bagaimana? Wa mas'ulun dan akan ditanya an ra'iyatihi tentang kepemimpinannya. Wa kullukum dan kalian semua ra'in itu pemimpin. Wa mas'ulun dan akan ditanya an ra'iyatihi tentang kepemimpinannya. Kita semua perhatikan masing-masing dari individu kita. Kita perhatikan masing-masing diri kita sendiri. Jangan ngurusin orang lain. Masalahnya kebanyakan orang ya banyak melontarkan kepada orang lain itu. Ini tanggung jawab ini, tanggung jawab kamu ini belum kamu penuhi belum. Tapi dia sendiri tentang tanggung jawabnya dia belum penuhinya. Kamu nanti di akhirat itu tidak diminta pertanggungjawaban orang lain, enggak. Kamu ditanya tentang pertanggungjawaban diri kamu sendiri. Kamu ditanya tentang diri kamu sendiri. Makanya jangan banyak ngurusin orang lain tentang haknya orang lain, tentang haknya yang wajib dijalankan orang lain, masing-masing dari kita sendiri. An Anasin dari sahabat Anas yaqulu berkata, kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idashtadda apabila idashtaddal bardu apabila pada kondisi atau pada kondisi sangat panas, sangat dingin. Idashtaddal bardu apabila pada kondisi sangat dingin. Bakaro
maka bakaro, maka di awal waktu bisolati dengan solat. Wa idza shtadda, dan apabila wa idza shtaddal haru, dan apabila sangat panas, abroda, maka mengakhirkan bisolati, solat. Ini yakni al jumu'ata, solat Jumat. Yang dimaksud solat di sini adalah solat Jumat. Hadis ini adalah hadis mudraj. Lafaz yakni al Jumat itu bukan dari hadis Nabi, dari perawi itu. Yang dimaksud dengan solat di sini adalah solat Jumat. Ketika di musim panas, itu kalian yang pernah merasakan di Timur Tengah misal, yang pernah merasakan di sana kalau musim panas, tengah hari jam 12-an itu panasnya minta ampun itu. Makanya kalau sedang musim panas, Nabi mengakhirkan sholat Jumatnya ya agak sorean dikit. Maksudnya ya tetap masih di waktu sholat Jumat. Kapan sih waktunya sholat Jumat? Waktunya sholat Jumat ya waktunya sholat zuhur, dari misal jam 12 ya sampai jam 3 misal. Dan ketika di musim dingin, udah sorean dikit udah dingin banget, maka mengawalkan sholat Jumatnya. Masuk sholat Jumat, masuk waktunya sholat zuhur, langsung sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Catatan-catatan yang ada dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.